Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya sehingga pada siang hari ini kita dapat memasuki materi yang keempat tanpa suatu apapun. Saya perkenalkan, saya Ibu Mania selaku moderator yang akan memandu materi yang keempat ini yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Ketiga. Materi ketiga. Oh, materi ketiga ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Gigi Setianto MPD. Perjuangan. Sebelum materi ini dimulai, akan saya bacakan secara singkat kurikulum kita Bapak narasumber kita, karena kalau saya bacakan semuanya mungkin satu hari tidak cukup, karena kita tahu bahwa sejak kecil memang Bapak Dr. Gigi ini sudah aktif dari IPM sampai dengan saat ini. Maka akan saya bacakan untuk yang pertama yaitu tempat tanggal lahir, nama lengkap Bapak Doktor, doktornya masih baru, ijazahnya belum metu keren, tanda tangannya rektor. Selamat atas dikukuhkannya Bapak Doktor Gigi Setianto. Nama lengkap Dr. Gigi Setianto MPDI, tempat tanggal lahir Pekalongan 26 Juli 1987, sangat aktivitas saat ini sebagai dosen UMPP. Kemudian untuk riwayat pendidikannya pada tahun langsung saja untuk sarjananya S1 2009 dari IAIN Pekalongan, kemudian 2014 S2 IAIN Pekalongan juga, kemudian 2025 S3 atau doktoral ya Pak, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Satu alma mater Pak, beda ilmu. Kemudian untuk aktivitas atau riwayat organisasi ini seperti saya katakan tidak dari ranting. Kalau ada dari ranting saya sebutkan nanti memakan waktu yang terlalu lama ya, saking banyaknya. Yang dimulai dari tahun 2007 sampai dengan 2009 sebagai pimpinan daerah IPM Kabupaten Pekalongan dan jabatannya sebagai ketua umum. Kemudian tahun 2019 sampai dengan 2023 pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan dengan jabatan sebagai ketua, dan jabatan sebagai ketua juga pada tahun 2023 sampai dengan 2027 ya. Berarti saat ini ya sebagai MPK SDI PDM Kabupaten Pekalongan, periode yang sama dengan periode yang sama yaitu 2023 dan 2027 Majelis Tabligh PWN Jawa Tengah dengan jabatan sebagai sekretaris. Demikian riwayat ataupun kurikulum vitae dari narasumber kita. Selanjutnya untuk meningkat waktu kami serahkan kepada Bapak narasumber untuk menyampaikan materi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Yang kami hormati pimpinan cabang Aisyah Doro dan pimpinan cabang Aisyah Talun, yang kami hormati segenap panitia dan instruktur, serta ibu-ibu peserta pelatihan Mubalighah Aisyah yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita masih mendapatkan banyak sekali nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah satunya adalah kita bisa hadir bersama untuk tholaqul ilmi, kaitan dengan tugas kita sebagai seorang mubalighah. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini, kita akan semakin bertakwa sekaligus terampil dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang mubaligh atau mubalighah di Muhammadiyah dan Aisyah. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga terlimpah kepada kita semua sebagai umat beliau. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan materi ini menurut saya agak berat, tapi nanti saya coba sampaikan dengan ringkas dan semoga mudah dipahami. Materinya adalah manhaj tarjih Muhammadiyah. Jadi kalau bicara manhaj itu kita bicara hukum, bicara cara, metode bagaimana hukum itu sampai pada tahap dirumuskan. Jadi itu manhaj tarjih Muhammadiyah. Nah, jadi yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu, ibu-ibu sekalian, sejarah majelis tarjih. Jadi dulu majelis tarjih ini didirikan sebagai buah keputusan Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan. Jadi Muhammadiyah masuk Pekajangan itu tahun 1922, 10 tahun setelah Muhammadiyah berdiri di Yogyakarta. Itu sudah masuk di Pekajangan dan hadir secara langsung dalam pengukuhan, kemudian menyerahkan SK secara langsung terhadap pengurus Muhammadiyah cabang Pekajangan pada saat itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi setahun sebelum beliau wafat tahun 1923. Jadi setahun sebelum wafat itu beliau ke Pekajangan untuk melantik pimpinan cabang Muhammadiyah Pekajangan. Jadi Pekajangan itu termasuk cabang yang usianya sudah sangat tua, 1 abad lebih. Nah, kemudian barulah dari Pekajangan itu menyebar Muhammadiyah itu ke seluruh Pantura bagian barat, ke Pemalang, ke Batang, ke Tegal, sampai ke Brebes. Itu tadinya berawal dari Pekajangan. Sehingga majelis tarjih ini didirikan di Pekalongan, Pekajangan. Kemudian tahun 1995 itu nama majelis tarjih berubah menjadi Majelis Tarjih dan Perkembangan Pemikiran Islam. Ini selama 10 tahun sampai tahun 2005. Nah, perubahan nama ini itu dimotori oleh Profesor Amin Abdullah Yogyakarta. Jadi beliau yang memodernisasi majelis tarjih, sehingga beliau tidak hanya cukup merasa puas dengan tarjih, tapi menambahkan kata perkembangan pemikiran Islam, karena pada saat itu yang menjadi ketua adalah beliau.
Amin Abdullah, yang istri beliau itu kakaknya Bu Rumania, kakak kandung ya. Istrinya Profesor Amin Abdullah, yang murid ideologis beliau Prof. Sekarang sudah Prof, tadinya belum, ini baru Prof. Ini Waryani Fajarianto, itu dosen saya dan sering diskusi sama saya diberi banyak buku oleh beliau, tebal-tebal sekali. Satu buku itu yang ditulis oleh beliau halamannya sampai ribuan, ibu-ibu ya. Ini luar biasa sekali orangnya itu, apa ya, bisa saya katakan anak ideologisnya Prof. Amin Abdullah. Cuman sayangnya dia nggak aktif di Muhammadiyah ya, karena dulu mondoknya di Rabiat Al-Munawir, jadi lebih ke NU-nya ya. Nah, kemarin baru dikukuhkan jadi profesor dalam bidang pemikiran Islam. Kemudian tahun 2005 sampai sekarang namanya berubah lagi menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid. Sampai sekarang nama majelisnya adalah Majelis Tarjih dan Tajdid ya, ini di Muhammadiyah. Nah, sekarang kita masuk di apa itu manhaj tarjih. Ini bahasannya rada dhuwur sithik, mengko nak kok kira-kira orang paham bisa ditanyakan begitu. Jadi manhaj tarjih itu adalah cara melakukan tarjih. Ini kalau kita lihat dari ilmu usul fikih. Jadi cara melakukan tarjih. Kenapa ya wudunya Muhammadiyah seperti ini? Kenapa sholatnya Muhammadiyah gerakan dan bacaannya begini? Itu karena sebelumnya sudah dilakukan proses yang namanya tarjih. Nah, cara melakukan tarjih itu disebut dengan manhaj tarjih. Kemudian menurut Ar-Razi ada dua hal pokok tentang tarjih. Yang pertama, tarjih adalah perbuatan mujtahid. Jadi tarjih itu perbuatan mujtahid. Mujtahid itu orang yang berijtihad, orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh dengan ilmunya untuk merumuskan satu hukum Islam. Itu namanya mujtahid. Kemudian objek tarjih, yang jadi objeknya apa yang ditarjih itu adalah dalil-dalil yang tampak saling bertentangan untuk diambil yang lebih kuat. Jadi nak jenengan maca hadis, maca Quran itu kan di situ ada aturan, baik itu perintah, larangan ataupun petunjuk. Yang kadang antara satu dengan yang lain itu tampak bertentangan, tampak bertentangan. Maka dalil-dalil ini menjadi objek dari majelis tarjih untuk diambil mana yang lebih kuat, yang kemudian dalil itu menjadi dasar dari penetapan hukum Islam, gitu ya. Jadi dalil itu kan apa? Lah ini kita tarjih, ini yang paling kuat. Lah iku bakal sing dijupuh gawe napa? Penetapan hukum Islam. Nah, kemudian ini perkembangan makna tarjih dalam Muhammadiyah. Jadi dalam Muhammadiyah tarjih ini telah mengalami perkembangan makna. Tarjih tidak lagi hanya diartikan sebagai kegiatan menguatkan satu dalil atau memilih di antara pendapat yang sudah ada, melainkan jauh lebih luas, yakni hampir identik dengan ijtihad itu sendiri. Jadi orang gur sekedar milih di sing kuat, di sing ora kuat, tapi maknanya berkembang menjadi ijtihad. Jadi ijtihad yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu yang kemudian dimaknai dengan tarjih. Jadi itu makanya ya yang ngurusi kaitan dengan kalender hijriah global itu enggak majelis tarjih. Yang ngurusi kaitan dengan fikih kebencanaan ya majelis tarjih. Karena tidak hanya bandingkan dalil saja, tapi proses ijtihad yang ada di dalam Muhammadiyah itu perkembangan maknanya itu ke situ ya, meluas ke situ. Jadi tarjih dalam Muhammadiyah ini diartikan sebagai setiap aktivitas intelektual untuk merespon permasalahan sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam.
Jadi orang gur sing kaitane karo hukum syariat Pak Bu, tapi lebih ke bagaimana Muhammadiyah itu bisa menjadi solusi dari setiap permasalahan. Nah, maka itulah yang dinamakan dengan tarjih di dalam Muhammadiyah. Nah, sekarang kita masuk ke manhaj tarjihnya. Manhaj tarjih itu apa? Jadi manhaj tarjih itu adalah suatu sistem yang memuat seperangkat wawasan. Jadi ada wawasan, perspektif. Perspektif itu apa? Cara pandang. Kemudian yang kedua, sumber. Jadi nanti harus kita tahu betul yang menjadi sumber itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ada pendekatan dan prosedur-prosedur teknis atau metode tertentu yang menjadi pegangan dalam kegiatan ketarjihan. Jadi ada 4 ibu-ibu. Yang pertama itu kaitan dengan perspektif dan pandangan dasar dalam memahami Islam. Jadi kita memahami Islam itu bagaimana? Ini ada perspektifnya, ada pandangan dasarnya atau wawasan. Kemudian yang kedua sumber, jelas Al-Quran dan Sunnah itu sebagai rujukan utama. Maka Muhammadiyah punya semboyan arruju ilal Quran wa Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Praktek-praktek keagamaan sing ora ono dasar ning Al-Quran ning Sunnah enggak dipakai di Muhammadiyah. Mula Muhammadiyah kok kadang beda karo organisasi liya. Kuwi mergo dalil ono ora ning Al-Quran dan Sunnah. Kalau enggak ada di Al-Quran dan Sunnah, Muhammadiyah tidak mempraktekkan. Nah yang lain kok mempraktekkan Pak? Ya berarti dia mungkin menggunakan sumber yang lain. Misalnya apa sing diomongake karo gurune, apa sing diomongake karo kiai, atau mungkin pendapat imam madhab. Kalau di Muhammadiyah kan non madhab ya. Jadi Muhammadiyah itu tidak berafiliasi kepada madhab tertentu. Misalnya ada madhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki. Maka Muhammadiyah enggak berafiliasi dengan satu madhab tertentu. Tapi Muhammadiyah menggunakan pendapat imam madhab sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan hukum Islam, yang mana sumbernya jelas tetap Al-Quran dan Sunnah, gitu ya. Kemudian pendekatan yang dipakai ada bayani, burhani, dan irfani. Nopo niku Pak pakai dijelaskan. Terus metode ini kagem prosedur teknis ijtihad yang terstruktur dan sistematis. Nah, ini. Jadi kalau kita belajar manhaj tarjih, belajar 4 hal ini Bu. Mungkin bahasanya terus koyo angel Pak. Ya apa? Teko sithik. Ya. Jadi lebih baik sedikit daripada langsung dapat banyak tapi baru orang kelingan, orang paham sama sekali. Nah, yang pertama nih wawasan paham agama. Ini. Jadi putusan tarjih ini mengartikan agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu sebagai apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran dan yang disebut dalam sunnah yang sahihah berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Jadi memahami agama itu seperti itu Bu Muhammadiyah ini. Jadi apa wae sing diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Nah, berupa apa? Berupa perintah, berupa larangan maupun petunjuk. Ya. Nah, yang semuanya itu adalah untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Jadi itu agama yang dipahami oleh Muhammad. Dan terus wong Muhammadiyah ini pengen agama ini bener kudu iso paham isine Al-Quran,
isine sunnah, kemudian apa malih petunjuk, larangan, ya, perintah kabeh dipahami, dan harus paham bahwa semua aturan-aturan yang telah Allah berikan itu adalah dalam rangka untuk kebaikan manusia. Jadi nak menungso ki pengen apik uripe ning alam donya tekane akhirat ki kudu manut karo aturan-aturane agama. Niku nggih, itu paham agama yang dipahami oleh Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, niki enten wawasan tajdid, ya. Jadi ada dua tuh niki yang harus kita pahami. Yang pertama ini ada akidah dan ibadah. Yang kedua ada muamalah dunia. Nah, jadi bidang kehidupan kita enten sekawan. Akidah itu yang berkaitan dengan iman. Kemudian biasanya akidah nanti akan digabung dengan akhlak. Mila jenengan pas sekolah itu enten mata pelajaran tapi ini akidah akhlak. Kalau akhlak itu bicara tentang ihsan, tentang bagaimana kita berbuat baik kepada sesama. Nah, itu akhlak. Kemudian yang satunya adalah ibadah. Bagaimana kita itu bisa melakukan sesuatu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ibadah. Nah, dalam perkara akidah, akhlak dan ibadah itu harus purifikasi, itu bahasa Londoni. Nah, bahasa Indonesia ini itu harus ada pemurnian, bersih dari segala praktek syirik, tahayul, bid'ah dan khurafat. Ini. Jadi dalam perkara akidah, akhlak, ibadah itu kudu padha karo aturan-aturan sing enten teng Al-Qur'an dan Sunnah. Orang kena menyelisih. Ya. Jadi kaidah benar atau tidaknya itu memakai kaidah Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak boleh yang lain. Itu dalam perkara akidah, akhlak dan ibadah. Contohnya apa Pak? Contohnya iya karena budua, iya karena stain, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Itu dalil yang harus kita pegang teguh dalam kaitan dengan akidah dan ibadah. Maka ketika kita berakidah, ya kita berdoa hanya kepada Allah. Ora usah melalui perantara tawasul, misalnya aku duwe kepinginan, misalnya duwite akeh iki jare wong nak ndonga iki ning makom wali kono iki kok bakale gampang terkabul cepet sugih. Akhirnya lunga ning makom wali tertentu, kita melakukan ritual doa di sini. Nah, itu sudah tidak murni lagi. Ya, maka harus ia karena stain, hanya kepada Allah langsung kita berdoa. Nah, itu yang dipakai di Muhammadiyah. Jadi kaitan dengan akidah harus murni, ya, harus murni. Demikian pula ibadah. Jadi misalnya ibadah itu kan enten apa? Sholat, enten zakat, enten poso, enten ini. Nah, maka ya kita lakukan ibadah yang sesuai dengan contoh dari Rasulullah yang ada dalam aturan-aturan Al-Quran maupun Sunnah. Sholat ini untuk kali kanjeng Nabi, poso ini untuk kali kanjeng Nabi. Maka yang dipraktekkan oleh Muhammadiyah pasti ada dasar di dalam Al-Quran dan Sunnah ini. Maka ketika warga Muhammadiyah melakukan sholat, ya sholat yang jelas-jelas ada tuntunan. Yang nggak ada tuntunan yang nggak dilakukan. Contohnya nopo Pak sing ora ono tuntunane. Ono kan begitu sholat sing dina Rebo pungkasan nopo nggih. Nah, pas wayahe maghrib tekan di isya. Jarine iki nak sholat Rebo pungkasan iki ora ono bolo bencana misalnya ya begitu. Nah, itu nggak ada tuntunan. Misalnya lagi puasa, ya puasa. Nah, puasa itu dipun jelas tuntunannya. Nak jenengan pengen poso sing produk longgar ya poso ayam bid 13, 14, 15 iki sebulan gurbeng pengen
seminggu ping dari sebulan pengen luwih rutin malih nggih luwih sering malih nggih poso daun sedina poso sedina ora. Nah itu pun jelas, tapi karena poso mutih misalnya nggih poso nopo beton misalnya niki kan mboten enten niku dasare mboten enten maka ndak usah dilakukan niku praktis Muhammadiyah karena dalam perkara akidah dan ibadah ini harus murni. Nah sedangkan perkara muamalah duniawiyah niku dinamisasi itu apa? Iso nganggo kreativitas iso nganggo inovasi. Contohnya apa misalnya dakwah dakwah niku perkara muamalah duniawiyah sehingga ya iso nganggo ceramah iso lewat media sosial iso nganggo tulisan ya iso nganggo LCD bebas. Lah itu karena perkara muamalah duniawiyah niku nggih. Jadi perlu dibedakan karena perkara muamalah duniawiyah itu adalah antum a'lamu bi umurid dunyakum, jadi kita sendiri yang tahu. Nah yang ketiga ada wawasan namanya toleransi. Jadi putusan tarjih ini tidak menganggap dirinya saja yang benar. Sejak tahun 36 itu dinyatakan bahwa tarjih ini tidak bersifat menentang atau menjatuhkan pendapat yang tidak dipilih. Jadi tarjih itu dia toleran, ya. Walaupun sudah ada putusan hukum, ya, tapi tidak merendahkan pendapat yang berbeda dengan pendapat yang dipakai oleh tarjih. Jadi tidak ada bahasa merendahkan, menghina pendapat yang lain. Misalnya dalam penentuan hari raya saja, kita sudah punya metode namanya KHGT. Maka ketika kita sudah yakini KHGT ini yang cocok, yang pas, yang sesuai, kita tidak perlu merendahkan ya. Nah itu tarjih begitu. Karena ada wawasan toleransi. Kemudian yang keempat, keterbukaan. Jadi segala putusan tarjih ini dapat dikritik jika ditemukan dalil atau argumen yang lebih kuat. Jadi misalnya dulu itu, mohon maaf ya, dulu itu yang namanya merokok itu dihukumi oleh tarjih itu makruh dulu ya, pada saat putusan yang dulu. Kemudian itu direvisi lewat putusan fatwa, ya, mohon maaf bukan putusan, lewat fatwa itu bahwa merokok itu hukumnya adalah haram. Jadi bisa dikritik prinsipnya itu, bukan harga mati selama ditemukan dalil yang lebih kuat. Kemudian yang kelima, tidak berafiliasi madhab. Jadi Muhammadiyah itu tidak berafiliasi ke madhab, bukan berarti tidak bermadhab, bukan ya, tapi tidak berafiliasi ke madhab. Karena Muhammadiyah juga mengambil pendapat dari imam-imam madhab, tapi itu sebatas yang untuk menguatkan pendapat yang ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Yang menjadi dasar sebenarnya yang Al-Quran dan Sunnah. Nah ini sumber-sumber ajaran agama. Jadi sumber pokoknya ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian pada tahun 2000 ini ditegaskan sunnah yang dipakai ini adalah as-sunnah al-maqbulah, sunnah yang bisa diterima, yakni yang hadis sahih dan hadis hasan. Wah ini nak bicara hadis rumit lagi. Hadis sahih itu nomor itu sing kuat lah. Nah hadis hasan itu hadis sing derajatnya di bawah sahih sedikit. Nah kemudian di bawahnya hasan apa? Ada hadis dhaif. Kalau di Muhammadiyah hadis dhaif memang tidak dipakai. Apalagi mau untuk palsu itu jelas-jelas tidak dipakai. Maka Muhammadiyah melalui majelis tarjih itu sebelum menetapkan satu hukum, maka diteliti dulu. Ini hadisnya ini makbul atau enggak? Ini hadisnya sahih apa enggak? Hasan apa enggak? Atau justru dhaif maudhu? Kalau dhaif maudhu enggak dipakai. Jadi
itu dari Al-Quran dan Sunnah ya. Kemudian sumber pendampingnya ijma' qiyas istihsan maslahatul mursalah saddud dhari'ah dan urf ya. Nah ini sumber pendamping, tapi prinsipnya adalah Al-Quran dan Sunnah ya. Kemudian ada 3 pendekatan dalam berijtihad ini di Muhammadiyah Bapak Ibu. Oke. Yang pertama bayani itu apa? Teks ayat Al-Quran maupun hadis itu namanya bayani. Jadi nak mengambil atau memutuskan satu hukum, maka Muhammadiyah itu melihat ayat Al-Quran yang mana, hadisnya mana, diwoco, dipahami. Nah itu berarti pendekatan bayani namanya. Kemudian yang kedua pendekatan burhani, ini dengan menggunakan akal pikiran. Biasanya deloke neng ilmu umum ya. Misalnya bahas tentang nopo misalnya wau rokok misalnya, maka tidak hanya melihat ayat Al-Quran dan hadis, tapi melihat ilmu kesehatan, mendatangkan dokter ya, misalnya dokter penyakit spesialis paru misalnya ya, atau spesialis dalam didatangkan di situ. Nah itu berarti dia sudah memakai yang namanya apa? Burhani ya. Kemudian irfani itu pakai rasa ya. Jadi misalnya wong dan saya misalnya ono kan wong sing orang nyaman dengan asap rokok tuh nah, misalnya ning angkutan umum atau ning tempat-tempat umum kira nyaman atau asap rokok misalnya. Nah itu kan berarti sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah kemudian dari pertimbangan itu maka diputuskanlah hukum ya, misalnya di Muhammadiyah ini menetapkan bahwa hukum rokok adalah haram. Nah itu karena berdasarkan niki pertimbangan bahwa bayani burhani bayani itu apa? Mau ayat Al-Quran maupun hadis. Burhani itu apa? Ilmu kesehatan. Irfan itu apa? Atine menungso seneng kurang nak kok ono wong merokok neng jejeri terus asape lunga ning endi orang nak merokok asape dilep mungkin orang masalah tapi nak merokok dihisap ditokke maneh nah jejeri ini jadi masalah kan mesti orang seneng kan gitu kan. Nah niku namine napa irfan. Nah ini contoh itu ya dalam menetapkan hukum rokok. Kalau hukum-hukum yang lain misalnya saya pernah ikut usul kaji itu bahas tentang hukum minum air kencing mentah. Nah kalau lihat ya ayatnya bayaninya ini bertentangan. Yang satu itu tidak memperbolehkan karena yang namanya air kencing kan benda najis, segala sesuatu yang najis itu haram. Tapi ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah menyuruh orang pada saat itu yang sedang dalam perjalanan dan jatuh sakit untuk mengobati dirinya dengan meminum air kencing dan nyatanya sembuh orang. Nah ini ada 2 teks yang nampaknya saling bertentangan, sing siji ora oleh, sing siji oleh. Kan memutuskan hukumnya sulit nih, wong nampak bertentangan. Akhirnya menggunakan pendekatan kedua, didatangkanlah dokter hewan, didatangkanlah ahli ahli zat-zat yang berkaitan dengan biologi ya. Kemudian dia menerangkan si ahli kesehatan ini kalau ternyata air kencing unta itu berbeda dengan air kencing hewan yang lain. Jadi strukturnya buhoponel yang jadi rapakan ya, ini beda. Nah sehingga kenapa Nabi kok pernah mengecualikan, memperbolehkan ya. Tapi kan nggak sampai di situ saja ya, nggak sampai di situ saja menggunakan pendekatan irfani. Yo mosok opo obat tidur uyuh kuntok kan ngeten. Pernah kok menungso kok ngombe uyuhe gimana koyo ora regone gitu. Nah kan gitu ya. Nah ini irfaninya artinya menungso ini menerima apa ora ya, apa ora obat sing liyane gitu kan. Nah
jadi itu pertimbangan-pertimbangan. Nah, sampai selesai nggak ada putusan. Jadi berhenti, ya, karena terjadi perbedaan pendapat. Ya. Akhirnya kemudian berhenti dan diusulkan untuk dibahas di tingkat pusat. Nah, ini contohnya begitu dalam penetapan hukum. Jadi Muhammadiyah kita, misalnya ditakoni ini hukumnya apa, langsung jawab enggak. Pasti akan ada pendekatan-pendekatan ini yang dipakai. Jadi orang gampang terus hukumnya kena, orang tidak begitu, ya. Tapi ada prosesnya terlebih dahulu dalam memutuskan hukum. Nah, itu yang dinamakan manhaj tarjih itu di situ. Nah, ini ada dua asumsi pokok metode tarjih. Nah, ini saya sampaikan cepat. Asumsi integralistik, asumsi hierarkis. Integralistik itu menganggap bahwa semua ajaran agama itu saling berkaitan satu dengan yang lain, sehingga dalam memutuskan hukum itu nggak boleh kita lihat secara parsial, ya. Iki mesti ono nyambunge karo sing liyane, iki ono nyambunge karo sing iki. Nah, itu jadi harus dilihat secara apa? Integralistik. Nah, yang kedua hierarkis, bertingkat tuh, ya, bertingkat. Jadi ada tahap-tahap tingkatannya. Nah, ada prinsip dasar, kemudian ada asas-asas kuliah, kemudian ada al-ahkam asy-syar'iyyah. Jadi prinsip dasarnya apa? Ya. Nah, misalnya prinsip dasar itu kan berarti harus menjaga yang namanya maqasidus syariah, tujuan dari hukum. Nah, misalnya kembali lagi ke rokok tadi. Sekarang agama kan kudu hifdzun nafas, jogo menungso ben tetep napa jadi menungso gitu ya. Jadi orang loro, orang mati gitu. Makanya pembunuhan nggak boleh, ya, dilarang. Itu karena hifdzun nafas, menjaga jiwa manusia. Segala sesuatu yang merusak jiwa manusia pasti tidak diperbolehkan di dalam agama. Maka merokok itu merusak apa tidak? Apa justru menjaga? Merusak atau menyehatkan? Nah, ini. Nah, kemudian kan wis jelas ayat Al-Qur'an ini diomongi la taqtulu anfusakum, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Nah, itu. Oke. Kemudian asas-asas kuliah nopo misalnya lapor walatiro ini mendatangkan bahaya atau tidak? Oh, ternyata bahaya, maka barulah ditetapkan hukum. Ya wis berarti rausan. Ya, gitu ya. Nah, boleh. Nah, ini tiga ragam metode tarjih, ada bayani, ada taklili, ada sinkronisasi. Ini bayani itu tadi teks, kemudian taklil itu dengan melihat alasan. Oke, sekarang Homer dalil ini orang kenal haram hukumnya, tapi harus dilihat kenapa haram, karena ada ilahnya taklil ini. Kenapa Bu kok Homer haram? Karena apa? Memabukkan. Berarti sesuatu yang memabukkan itu haram. Orang usah kudu Homer, iso sabu-sabu, ya, nah, iso kecubung, ya nggak bisa. Ngerti cubung nggak? Duit mabuk, duit Pak. Oh iya, aku tahu kan kecubung, tapi ramah cubung sarung tadi. Kemudian yang ketiga sinkronisasi. Jadi sinkronisasi itu ya metode penyelesaian ta'arud atau kontradiksi antar dalil secara sistematis dan bertahap. Contohnya misalnya kalau sinkronisasi itu Pak Bu, misalnya vaksinasi gitu ya. Nah, vaksinasi itu kan ada yang meneliti itu ada zat yang dari babi, ya, pernah dengar ya dulu ya, nah, pro kontra vaksin itu. Nah, itu kan haram. Kenapa disuntikkan ke dalam tubuh manusia begitu? Nah, kemudian yang berikutnya lagi, loh, Nabi itu kan dulu pernah apa? Pernah juga kalau ada apa namanya? Kalau ada wabah itu beliau kalau orang yang di luar daerah terkena wabah nggak masuk ke sana, yang di dalam nggak boleh keluar misalnya. Nah, itu kan berarti upaya untuk mencegah. Nah, berarti ada dua yang bertentangan, tapi bisa dikompromikan, gitu ya. Nah, jadi dengan melihatnya apa? Melihatnya adalah
maslahat yang mana. Nah, kemudian ini ya, penyelesaian kalau ada terjadi perbedaan tadi, kontradiksi, ada al-jam' wa taufik, ya, mengkompromikan dan mempertemukan dalil-dalil yang tampak bertentangan, ada tarjih, menguatkan salah satu dalil, kemudian ada an-nasakh, menetapkan bahwa salah satu dalil menghapus dalil yang lain, kemudian ada al-mauquf, menangguhkan keputusan apabila ketiga cara di atas tidak dapat diterapkan. Ini. Jadi ono metode-metode ini, nah ini bukan kapasitas luar panjenengan. Ya, kita cukup tahu saja bahwa ternyata dalam memutuskan satu hukum di Muhammadiyah itu melalui proses yang tidak mudah, melalui proses yang sangat teliti, sehingga hukumnya pun ini hukum yang berkualitas. Orang terus menjual ayat dan hadis, menjual keputusan untuk kepentingan duniawi semata, tapi Muhammadiyah mempertahankan ideologinya, yakni apa? Ar-rujuk ilal Quran Sunnah. Nah ini kaidah perubahan, ini 4 syarat perubahan. Jadi kesimpulannya ini tuh. Jadi komponen utama manhaj sarjih ini ya, yang pertama ada perspektif wawasan, ya. Ini tadi ada paham agama, tajwid, toleransi, keterbukaan, kemudian tidak berafiliasi kepada mazhab, sumbernya ada Al-Quran dan Sunnah, kemudian pendekatannya ada 3 apa tadi? Bayani, teks, burhani, akal, ilmu umum, kemudian irfani. Sisi apa? Irfani itu hati, perasaan, kemanusiaan. Kemudian metodenya ini ya, ada bayani, taklil, sinkronisasi, dan penyelesaian ta'arud atau apa? Kalau di situ ada kontradiksi. Nah, saya kira itu, ini penyampaian yang saya sampaikan dengan sangat singkat kaitan dengan manhaj tarjih Muhammadiyah. Jadi manhaj tarjih itu beda karo tuntunan tarjih. Kalau tuntunan ini tata cara wudu sing sesuai karo majelis tarjih kaya apa, salat sing sesuai karo majelis tarjih kaya apa. Tapi nek manhaj iki bagaimana nggih cara Muhammadiyah menetapkan satu hukum yang kemudian hukum ini nanti dipraktekkan oleh warga Muhammadiyah. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk membuka wawasan kita kaitan dengan masalah tarjih. Maka jangan ragu lagi dengan fatwa tarjih, jangan ragu lagi dengan putusan tarjih. Jadi apa sing wis diulangake karo Muhammadiyah pun mantep mawon, insyaallah niku pun melalui proses yang sangat detail. Begitu nggih. Nah, ora usah nunggu sing liyane, cukup apa sing difatwakan, apa sing diputusake karo Muhammadiyah. Saya kira itu. Terima kasih, dan saya kembalikan lagi ke Bu Ruh matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan materinya yang sangat menarik dan juga sangat padat sekali. Kemudian selanjutnya kami serahkan kepada ibu-ibu apabila ada pertanyaan nanti akan dijawab, ya akan kepaparkan kembali oleh narasumber. Alun-alun katakanlah. Silakan. Oh ya. Ya kembali kan. Dari meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Siti Rohilah dari Bejaan Alun. Ini ada pertanyaan kepada Pak Dr. Gigi. Ini mengenai masalah manhaj tarjih Muhammadiyah. Itu kalau di tengah-tengah masyarakat itu kayaknya masih awam sekali Pak kalau untuk diimplementasikan. Betul? Nah, pertanyaannya, bagaimana manhaj tarjih Muhammadiyah menyikapi perbedaan pendapat atau ikhtilaf di tengah-tengah masyarakat? Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun pertanyaan
Guru sekali ini. Jadi tadi ada 4 hal yang kita harus tahu dari manhaj tarjih. Ada perspektif wawasan, ada sumber, ada pendekatan, dan ada metode. Nah, perspektif atau wawasan ini mencakup 5 hal. Yang pertama adalah paham agama, yang kedua itu tajdid, yang ketiga ini toleransi. Jadi manhaj tarjih ini tidak menganggap dirinya saja yang benar dan yang lainnya salah, maka harus ada sikap toleransi dalam menyikapi perbedaan pendapat yang ada di masyarakat. Makanya seperti misalnya dalam penetapan hari raya Idul Fitri 1 Syawal, walaupun berbeda, tapi Muhammadiyah menekankan jangan pernah merasa paling benar dan yang lainnya salah, sehingga itu menjadikan nanti akan ada semacam saling caci, saling maki, seperti yang terjadi di media sosial. Ini rame banget. Kenapa? Karena orang nggak bisa memahami bahwa perbedaan itu sesuatu yang harus disikapi dengan toleran, sebagaimana perspektif atau wawasan tarjih. Jadi namun sing beda, selama kita sudah sesuai dengan fatwa, sesuai dengan putusan, maka sudah. Itu berarti menurut kita benar, tapi tidak berarti harus menyalahkan yang lain. Nah, Muhammadiyah tidak seperti yang lain yang suka menyalahkan. Muhammadiyah itu kadang karena sebagai gerakan tengahan disalahake karo sing serba boleh, disalahake karo sing serba ora boleh. Kan ono ya organisasi keagamaan, bukan organisasi Salah pikir. ya, apa? Salah pikir. Salafi. Nah, itu kadang sing nyalahake Muhammadiyah kira tegas. Muhammadiyah iki apa? Nak sholat kok kaya kuwi ora serius ora apa. Nah, misalnya begitu ya. Maka Muhammadiyah itu sering disalahkan oleh yang terlalu keras dan yang terlalu lembek. Apa Muhammadiyah paling koyoke kok ora dan sebagainya, misalnya begitu gitu. Maka Muhammadiyah tetap karena sudah punya pegangan yakni tarjih tadi, baik putusan maupun fatwa, maka kita praktekkan itu tanpa harus menyalahkan yang lain. Kalau ada orang lain yang menyalahkan kita, mencaci kita, memaki kita, biarkan saja ya, karena yang benar akan tampak benar, sebagaimana pepatah bencik ketitik Allah terbang. Sudah, tidak usah perlu disikapi dengan panjang lebar. Kita cukup tunjukkan bahwa kita bisa menjadi teladan di dalam masa begitu ya. Jadi ada wawasan namanya toleransi gitu. Ya, itu di tarjih, itu semangatnya. Monggo. Terima kasih atas paparannya atau penjelasan dari pertanyaan Ibu Siti Rohila. Bisa dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmailani dari BCA Rumah Sakit PRA Nasari Rancang Tarwat, Pak, mengenai seperti Yonan, tapi kebiasaan dan sudah jadi kuotes yang familiar itu mengenai kalau kita pengen apa-apa kita sholawati, apa-apa kita sholawati kayak gitu biar cepat terkabul.
atas pertanyaannya. Ini sepertinya semakin semangat ya dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Silakan. Jadi salah satu adab kita kepada Rasulullah ya, selain kita itu mentauladani beliau, itu kita juga harus memperbanyak membaca sholawat kepada beliau ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kita semua nih, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Jadi bersolawat itu tuntunan ya, maka kita harus bersolawat. Nah, solawat bagaimana yang kita ucapkan yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, nggak usah ditambahkan lagi ya. Karena kadang ada macam-macam tuh bentuk solawat tuh ya. Ada yang solawat Jibril, ada yang apalagi begitu ya, solawat Naria dan sebagainya. Tapi kita sebagai warga Muhammadiyah lakukan baca sholawat yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah ya, begitu saja. Nah, kemudian bagaimana Pak kalau melihat sesuatu kemudian kita bersholawat biar nanti ya kita memiliki sesuatu yang kita sholawati itu? Sejauh ini ya saya belum ketemu sama dalilnya, tapi yang jelas berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kok nak duwe kepengenan opo, tidak ada salahnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berdoa yang baik itu memang berdoa yang diawali dengan kalimat pujian dan kalimat sholawat. Nah, begitu loh maksudnya. Jadi berdoa. Nah, dungone piye Pak wong pengen weruh mobil, pengen mobil iki dungone kepriye Pak? Paham iki lho. Ya wis dungone itu kan berarti permohonan kita sesuai dengan bahasa yang kita pahami, tidak apa-apa. Tapi nah, menurut saya kalau kita hanya memohon yang sifatnya duniawiah itu terlalu kecil. Yang kita mohonkan kepada Allah itu adalah kebaikannya. Jika memang itu baik untuk kita, ya Allah kabulkan, karena saya sudah butuh. Kalau itu tidak baik, ya maka tidak apa-apa, tidak dikabulkan, ganti dengan yang baik untuk saya, begitu ya. Jadi monggo perbanyak sholawat, tapi yang kaitan dengan kalau punya keinginan apa-apa kita sholawat itu menurut saya kurang lengkap. Kita berdoa kepada Allah diawali dengan kalimat pujian dan sholawat, itu yang lebih pas menurut saya, gitu ya. Kemudian sholat khafifatain itu memang dituntunkan oleh Muhammadiyah untuk dilaksanakan, karena dalilnya dulu Rasulullah ketika mau melaksanakan sholat lain, beliau sholat ringan 2 rakaat terlebih dahulu dengan hanya membaca Al-Fatihah saja, dan kemudian bacaan iftitahnya itu subhanadil mulki wal malkut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal adomah. Jadi itu bacaan ya pada saat kita melakukan sholat khafifatain. Jadi apa ada dalilnya Pak? Pasti yang difatwakan, yang diputuskan oleh Muhammadiyah itu ada dalilnya. Tidak mungkin tidak ada dalilnya, apalagi perkara ibadah. Hanya kita saja mungkin yang belum tahu. Makanya kajian HPT itu harus menurut saya warga Muhammadiyah, warga Aisyah. Soalnya apa? Wong Muhammadiyah, wong Aisyah ini kadang nglakoni satu ibadah, tapi napa boten ngertos ilmune utawa dereng ngertos ilmune. Niki nggih, maka mengaji HPT. Lah saya sudah ngopeni HPT itu 8 tahun Bang, dari tahun berapa? 2018 saya ngopeni pengajian HPT. Sing teko wong 5 biasa, wong 3 biasa. Nggih, wong siji pun tetep tak ulang aja, angger aja separuh nang separuh kamu sikile jin berarti. Wong siji tetep tak ulang bangsa. Waktu dan gede sing teko gur siji, ayo buka kitab HPT tak ulang. Biasa sak jam ora usah suwe. Tekan saiki jalan malam Setu ning Masjid Baitul Muttaqin kono sakit. Masya Allah,
ngaji Pak Bu gratis, nggih. Gratis niku diwai snack, diwai minuman, mbok duwite kadek ya. Pokoknya ono lah ya. Niku wes sing teko yo paling hitungan jari. Tapi saya istri komang, saya berdoa kepada Allah dari yang 3, dari yang 5, dari yang 7 pernah paling akeh 30 ya. Itu nanti akan memperkuat Muhammadiyah ke depan melalui pemahaman terhadap tarjih ya. Karena apa Pak Bu, nak ora paham tarjih ini kadang nemu sesuatu yang baru ning dalan, ini tertarik mangkli melu-melu nggih. Sing biyen diulangake zaman MI Muhammadiyah, SD Muhammadiyah misalnya nggih. Kuwi nak salat mohon maaf 2 rakaat ini nak duduk tahiyat akhir ini kanggone duduk iftiras atau tawarruk jenengan pas sekolah diulangake kan mesti kanggone tawarruk ya. Tapi sekarang juga banyak yang pakai iftiras. Nah itu kan bukan apa tuntunan Muhammadiyah. Niki walaupun betul gak apa Muhammadiyah toleran, tapi kan tuntunannya gitu. Saya kira itu penjelasan dari saya. Okay? Nanti yo kapan-kapan ngaji bab tarjih itu penting. Tata cara wudu, tata cara apa? Kaki yang perlu kita pelajari. Saya kira itu buruk sudah jam 2. Semoga bisa menjawab dan memfasilitasi walaupun sedikit. Okay? Nah, ini terima kasih. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.